Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Natasha Dwi Meilani. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah Sistem Operasi dengan judul Media Penyimpanan. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Natasha Dwi Meilani dengan NIM 2205 1214025 dari kelas Sistem Informasi A. Dalam video kali ini, saya akan membahas 6 topik pembahasan mengenai media penyimpanan. Yang pertama ada HDD atau hard disk drive. Yang kedua ada SSHD atau solid state hybrid drive. Yang ketiga ada SSD atau solid state drive. Yang keempat ada NVMe atau non volatile memory express. Yang kelima ada HDD-SAS atau Hard Disk Drive Serial Attached SCSI. Dan yang terakhir ada Flash Disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3. Untuk yang pertama, Hard Disk Drive. Hard disk drive adalah perangkat penyimpanan data magnetik yang terdiri dari piringan logam atau kaca yang dilapisi dengan bahan magnetik dan berputar pada kecepatan yang tinggi. Kapasitas penyimpanan HDD saat ini dapat mencapai beberapa terabyte, sehingga masih menjadi pilihan utama untuk keperluan penyimpanan data yang membutuhkan kapasitas yang besar, seperti server, komputer desktop, atau penyimpanan arsip. Kelemahan dari HDD adalah kinerja transfer data yang lambat jika dibandingkan dengan SSD. Karena piringan pada HDD berputar, waktu yang diperlukan untuk mencari dan membaca data pada permukaan piringan menjadi lebih lama. Jadi, HDD ini berupa piringan yang menjadi kelemahannya adalah ketika membaca data. Jadi, data itu harus dibaca satu persatu dari piringan-piringan data yang ada dalam hard disk. Selanjutnya, SSHD atau Solid State Hybrid Drive. Jenis hard drive yang menggabungkan teknologi hard drive konvensional atau HDD dengan teknologi Solid State Drive atau SSD dalam satu perangkat penyimpanan. Teknologi ini menggabungkan keuntungan dari kedua jenis hard drive, yaitu kapasitas penyimpanan yang besar dari HDD dan kecepatan transfer data yang tinggi dari SSD. Pada SSHD, bagian penyimpanan data utama masih menggunakan teknologi hard drive konvensional. Sedangkan bagian yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses, misalnya sistem operasi dan program aplikasi menggunakan teknologi SSD. Jadi dalam SSHD ini, penyimpanan datanya itu masih menggunakan teknologi hard drive konvensional. Namun, untuk menyimpan data yang sering diakses itu menggunakan teknologi SSD. Jadi SSHD ini menggabungkan dua teknologi ya, yaitu HDD dan SSD. Jadilah SSHD. Untuk selanjutnya adalah SSD atau Solid State Drive. Perangkat penyimpan data elektronik yang menggunakan teknologi memori flash, NAND, atau NOR untuk menyimpan dan mengakses data. SSD tidak memiliki bagian yang bergerak, sehingga kecepatan transfer data pada SSD jauh lebih cepat dibandingkan dengan HDD. Kecepatan transfer data pada SSD tergantung pada jenis koneksi antara SSD dengan motherboard dan dapat mencapai kecepatan transfer yang sangat tinggi seperti pada SSD dan NVMe. Jadi pada SSD ini merupakan teknologi memori flash, yaitu tidak memiliki bagian bergerak. Ini seperti contoh pada gambar, ini sudah tidak ada piringan-piringan seperti pada HDD tadi, berupa piringan dan tidak seperti pada SSHD tadi. Yang selanjutnya adalah NVMe atau Non-Volatile Memory Express. Standar antarmuka penyimpanan data yang dikembangkan untuk perangkat SSD.
NVMe dirancang untuk memanfaatkan kemampuan teknologi SSD yang sangat cepat dalam mengakses data dengan mengoptimalkan transfer data melalui jalur PCIe atau Peripheral Component Interconnect Express. NVMe dapat mencapai kecepatan transfer data yang sangat tinggi, bahkan dapat mencapai beberapa gigabyte per detik. NVMe juga memungkinkan pengiriman data secara paralel, yang memungkinkan SSD NVMe untuk memproses beberapa tugas secara bersamaan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Jadi NVMe ini memiliki kecepatan transfer yang sangat tinggi dibandingkan dari yang sebelum-sebelumnya. Gambarnya pun jauh lebih perbarui ya. Yang tadi awalnya berupa piringan-piringan, kalau NVMe ini sudah berupa kepingan. Jadi tidak lebih ramping daripada yang sebelum-sebelumnya yaitu SSD dan SSHD. Untuk selanjutnya ada perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. HDD memiliki kapasitas penyimpanan besar dan harga yang lebih terjangkau, namun kecepatan transfer data yang lambat. Selanjutnya di SSHD, merupakan campuran antara HDD dan SSD, namun masih kalah cepat dibandingkan dengan SSD atau NVMe. SSD memiliki kecepatan transfer data yang sangat cepat dan tahan lama, namun harganya lebih mahal. NVMe memiliki standar antarmuka terbaru untuk SSD yang memungkinkan kecepatan transfer data yang sangat tinggi dan digunakan pada perangkat high-end seperti server, workstation, dan komputer gaming. Jadi perbedaannya itu dari segi kecepatan ya. Kalau HDD ini memang lebih terjangkau namun lambat. Kemudian kalau di SSHD ini untuk kalian yang kantongnya normal atau ya sedang mempunyai biaya yang sedang, kalian bisa memilih SSHD ini yang merupakan campuran dari HDD dan SSD. Namun lebih cepat lagi SSD ya. Eh, tapi kalau SSD ini memang cepat mentransfer datanya, tapi harganya itu lebih mahal. Dan kalau NVMe ini sudah di atasnya lagi ya. Jadi NVMe ini ibaratnya itu transfer data yang paling cepat. Tapi NVMe ini bisa dibuat untuk dalam ruang lingkup yang besar seperti server, workstation. Jadi NVMe ini digunakan untuk bersamaan. Dan tentu harganya juga lebih mahal lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai HDD SAS atau Hard Disk Drive Serial Attachment SDSI. Jadi, jenis hard disk drive yang menggunakan antarmuka serial attach SDSI atau SAS untuk mentransfer data antara hard disk dan sistem komputer. Sebelumnya, SAS sendiri merupakan antarmuka yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan antarmuka SCSI tradisional yang digunakan pada hard disk drive. Seperti gambar di samping ini merupakan contoh gambar dari HDD SAS. Berikut merupakan karakteristik dan keunggulan dari HDD SAS. HDD SAS memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan HDD SATA tradisional, dengan kecepatan transfer data yang dapat mencapai 12 GB per second. HDD SAS memiliki kemampuan untuk menjalankan beberapa perangkat pada antarmuka yang sama dengan menggunakan jalur multiplexing. HDD SAS dirancang untuk menjaga keandalan dan ketersediaan data yang tinggi. HDD SAS dapat menjalankan beberapa tugas secara bersamaan dengan dukungan untuk multiple queue. Jadi keunggulan dari HDD SAS ini jauh lebih tinggi ya daripada HDD SATA tradisional dengan kecepatan transfer yang jauh lebih tinggi lagi. Kemudian HDD SAS ini dirancang untuk menjaga keandalan dan
ketersediaan data yang tinggi. Jadi HDD-SAS ini bisa menyimpan data yang lebih tinggi dan bisa memberikan ruang lingkup data yang jauh lebih luas daripada HDD SATA tradisional. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3. Untuk yang pertama, USB versi 1. USB versi 1 merupakan versi pertama dari standar USB. USB versi 1 memiliki kecepatan transfer data yang relatif lambat dengan kecepatan transfer data maksimal sekitar 12 MB per second. USB versi 1 juga memiliki kapasitas penyimpanan yang terbatas dengan kapasitas maksimal hanya sekitar 2 GB. Ini seperti contoh yang telah saya cari, ini adalah contoh dari flash disk USB versi 1. Selanjutnya kita akan beralih ke USB versi 2. USB versi 2 merupakan pengembangan dari standar USB versi 1 yang memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat. USB versi 2 memiliki kecepatan transfer data maksimal sekitar 480 MB per second, yang lebih cepat dari USB versi 1 sekitar 40 kali lipat. USB versi 2 juga memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dengan kapasitas maksimal mencapai 256 GB. Jadi tadi di USB versi 1 itu dia maksimalnya hanya 2 GB. Di versi 2 ini bisa mencapai 256 GB. Jadi jauh lebih berkali-kali lipat ya daripada di USB versi 1 tadi. Yang terakhir ada USB versi 3. USB versi 3 merupakan pengembangan lebih lanjut dari standar USB versi 2 yang memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat. Jadi USB versi 3 ini lebih cepat lagi dari USB versi 2. USB versi 3 memiliki kecepatan transfer data maksimal sekitar 5 GB per second. Kalau tadi masih megabyte, sekarang sudah ke gigabyte, yang lebih cepat dari USB versi 2 sekitar 10 kali lipat. USB versi 3 juga memiliki fitur lain seperti lebih efisien dalam penggunaan energi dan kemampuan untuk mengirim daya atau power delivery melalui kabel USB. Jadi di versi 3 ini bisa mengirim daya atau power delivery. Dan di versi 3 ini kecepatan transfer datanya sudah tidak megabyte, melainkan sudah gigabyte per second-nya. Jadi jauh lebih cepat lagi dibandingkan di versi USB versi pertama dan versi kedua kan. Berikut merupakan contoh dari gambaran USB versi 3, yaitu di mana di sini itu sudah ada dua ya. Yang tadi kan cuma satu, di sini itu sudah dua dan lebih diperbarui lagi. Apa sih perbedaan dari flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3? USB versi 3 memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dan lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan dengan USB versi 2 dan USB versi 1. USB versi 3 memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan USB versi 1. Namun, kapasitasnya kalah besar dibandingkan dengan USB versi 2 yang memiliki kapasitas maksimal mencapai 256 GB. Flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3 adalah pada kecepatan transfer data dan kapasitas penyimpanan. Dalam penggunaan sehari-hari, kecepatan dan kapasitas ini mungkin tidak terlalu signifikan, tergantung pada kebutuhan pengguna. Jadi, untuk versi 3 ini memang kecepatan transfer datanya itu sudah gigabyte ya. Namun untuk kapasitas penyimpanannya itu USB versi 2 itu lebih unggul karena dia itu memiliki 256 GB. Di versi 1 dia memiliki hanya 2 GB. Tapi untuk kecepatan transfer data di USB versi 3 ini sudah melampau gigabyte per second.
Kalau di USB versi 2 tadi masih megabyte per second ya. Jadi perbedaan flash disk di setiap USB versinya itu tergantung pada kecepatan transfer dan kapasitas penyimpanannya. Apabila dalam ruang lingkup yang besar atau dalam bentuk perusahaan itu bisa digunakan di USB versi 3 atau versi 2 ya. Karena sangat cepat digunakan agar tidak membuang-buang waktu ya, karena dalam perusahaan itu biasanya ada deadline-deadline gitu ya. Jadi lebih baik menggunakan flash disk yang USB-nya versi 2 atau versi 3. Lebih disarankan ke versi 3 ya, karena itu jauh lebih cepat daripada versi 2, hampir 10 kali lipatnya. Tapi kalau untuk hanya mengirim data, hanya sekedar mengirim data satu file, itu bisa menggunakan versi 1 karena harganya juga terjangkau lebih murah daripada yang versi 1, versi 2 dan versi 3. Sekian yang dapat saya jelaskan dalam video media penyimpanan kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk Anda, untuk kalian semua, dan bisa membantu kalian dalam membedakan media penyimpanan dari tadi HDD, H- H- terus NVMe, terus ada flash disk versi 1, 2, 3. Eh, Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk tetap klik tombol subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.